walaupun toh hadis ini doif, menurut Imam Nawawi hadis doif itu selagi untuk fadlul amal itu boleh dipegang. Nah, karena ini dalam rangka untuk motivasi dan fadlul amal, maka itu pun juga tidak ada salahnya kalau saya kutip. Doif itu beda dengan maudhu. Kalau kita belajar ulumul hadis, mustalah hadis, kalau doif itu ya memang hadis mungkin ada tidak memenuhi syarat sahih, mungkin bisa mursal, bisa mu'dal. Tapi kalau maudhu itu jelas palsu. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perlu tak kutip di sini. Hadis ini dari Ibnu Abbas. Nanti bisa dibuka bab fadlul ilmi ya. Fadilah duduk-duduk fadlul majalisil ilmi di Syekh Al-Mundiri tadi. Ini dari Ibnu Abbas, an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza marartum biriyadil jannah farta'au. Ketika kalian itu lewat, ya, sedang bepergian, musafir, dan bepergiannya itu tidak begitu amat sangat penting, lantas kemudian kalian ini melintasi taman surga, farta'au, berhentilah kamu. Kemudian bergabung, duduklah di pertamanan surga itu. Sahabat bertanya, ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qala, dijawab oleh Rasulullah, majalisul ilmi. Apa yang dimaksud dengan pertamanan dari pertamanan surga ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, pertamanan surga itu adalah majelis ilmi. Jadi di sini ada banyak keutamaan, banyak fadilah yang kita dapat, kita petik saat hadir di sini ini. Masjid ini pun juga tempat yang paling mulia. Jadi ada tempat, tidak ada tempat yang paling mulia ngalahkan mulianya masjid. Masjid yang paling mulia adalah Masjidil Haram Mekah, lantas Al-Madinah, kemudian Masjidil Aqsa, terus baru masjid-masjid yang lain. Lalu yang kedua di sini ini adalah majelis ilmi. Maka tadi pertamanan dari pertamanan surga. Kalau saya sampaikan yang hadir di sini min zakarin au unsa, ahli surga, memang ada tanda-tandanya. Di antaranya kalau di dunia hamba itu mencintai untuk dimudahkan mendatangi majelis taklim, itulah di antaranya tanda-tanda masuk surga. Nah, oleh karena itu ya diramaikan. Kalau kita mencintai surga, kepingin masuk surga, ya yang membuat kita sendiri di dunia ini. Kalau di dunia ini kita sudah mulai
senang untuk membangun pertamanan dari pertamanan surga, ya insya Allah nanti di akhirat kita juga masuk surga. Nah oleh karena itu, man salaka tariqan yatlubu bihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Lalu berikutnya, kalau kita ini mudah melangkahkan kaki kita menuju jalan thalabul ilmi, maka dimudahkan pula kita ini masuk surga. Siapa saja yang di sini terlibat untuk terselenggaranya ini, maka dimudahkan masuk surga. Mulai dari, ya tentu yang wakaf, betapa beruntungnya. Kemudian yang siapa saja yang bersedia untuk menjadi pengurus masjid ini, takmir beserta jajaran ini, terus kemudian yang menyelenggarakan kajian ini, mendapatkan pahala siapa saja yang sebanyak siapa saja dan apa saja yang ada di sini. Jadi ustadz ini dan ustadz yang memimpin tadi itu juga dapat pahala dari saya menyampaikan ini, dan sebanyak yang datang di sini. Yang Ustadz Nur Hadi yang kemarin ngontak Mas Ustadz, mana Pak Nur Hadi? Itu Pak Nur Hadi. Iya. Itu yang ngontak, datangkan saya di sini. Itu dapat pahala. Maka jangan sampai kemudian malas. Kalau tidak suatu misal ini mendirikan majelis taklim, ya kemudian jadi ustadz. Kalau nggak bisa jadi ustadz, ya mustama'i, pendengari jamaah. Kalau enggak, ya kemudian senang aja dengan membantu apa yang dibutuhkan oleh majelis taklim. Jangan sampai kemudian jadi yang nomor 5. Senang aja tidak, tapi malah ngeribui. Itu jangan sampai, naudzubillah min dzalik, jangan sampai itu terjadi. Dan ini malaikat sedang mengepak-ngepakkan sayapnya. Dan ini hadis itu hadis sahih. Untuk menghormati kita, wakila mengepak-ngepakkan sayapnya ini mohonkan ampun kepada siapa saja yang disibukkan oleh majelis taklim. Tuh, benda yang ada di langit, di bumi, di daratan, di udara, sekarang ini juga mohonkan ampun kepada kita ini. Dan ini kursi yang tak pakai, meja yang tak pakai, baju yang tak pakai, kopiah yang tak pakai, termasuk sarung yang tak pakai. Semuanya benda ini menjadi saksi atas amal soleh kita ini. Jangan pernah ngira apa yang kita lakukan lantas terbuang begitu saja. Tidak. Setidak-tidaknya ada 3 rekaman. Ini yang mesti harus Bapak Ibu camkan, perhatikan. Yang rekam seluruh perbuatan kita ini mulai dari pagi sampai pagi lagi tanpa kecuali. Pertama disimpan oleh memori kita ini di hipokampus kalau kita belajar neurologi. Itu merekam segalanya yang ada ini, yang kita alami, yang kita rasakan di hipokampus, di memori kita ini.
Lalu yang kedua, direkam oleh jin kita, tulang ekor letaknya ini, itu ngerekam kita ini. Maka hati-hati kalau kita ini berbuat, jika perbuatan itu dilakukan terus baik, beruntunglah kita, karena itu akan diturunkan kepada anak cucu kita ini. Sebaliknya kalau perbuatan itu buruk gitu, nanti juga akan disimpan di tulang ekor kita yang saat meninggal dunia sama sekali tidak pernah akan hilang tuh. Nanti juga diturunkan pada anak cucu kita ini. Lalu yang ketiga, semua alam semesta ini, benda-benda yang ada ini ya merekam. Jadi tidak ada energi ini yang hilang begitu saja. Nah, oleh karena itulah kemudian ketika hendak melakukan sesuatu harus dipertimbangkan, merugikan dirinya, keluargane, teman sahabate, tetanggane, bahkan sampai pada kampungnya, bangsa ini, umat manusia ini, merugikan itu tidak. Kalau itu bermanfaat maka jalankan, kalau tidak bermanfaat ya itu ditinggalkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baik berikutnya, karena materi yang diangkat ini amat sangat penting, maka strateginya biar semuanya mendengar dan tidak nanti kemudian salah tafsir. Strateginya adalah tadi tak beri pengantar terlebih dulu biar ngumpul. Kalau sudah ngumpul baru saya mulai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi tema yang diangkat untuk kita kaji adalah seperti tadi yang disampaikan oleh Ustaz. Bagaimana meraih hidup yang baik. Nah, oleh karena itulah perlu saya kutipkan satu hadis di Al-Mustadrak Imam Hakim, hanya tidak tak bawa kitabnya itu, dan Ibnu Hibban. Terjemahannya saja karena waktunya amat sangat terbatas. Rasulullah itu pernah berdoa. Doanya, ya Allah, dengan pengetahuanmu tentang yang gaib dan kuasamu terhadap makhluk-makhlukmu, kami mohon ya Allah, hidupkan aku manakala hidup itu baik bagiku, dan matikan aku kalau memang mati itu baik bagiku. Dan kami mohon ya Allah, tetap Engkau tanamkan rasa takut dalam hatiku, baik dalam keadaan sepi sembunyi maupun dalam keadaan ramai. Ya Allah, kami pun juga mohon untuk bisa mempertahankan berkata yang jujur, hak, baik dalam keadaan aku marah maupun dalam keadaan aku senang dan tenang. Dan aku mohon ya Allah, selalu hidup dalam keadaan sederhana, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Menurut saya, doa ini bukannya sekedar doa. Doa ini bukan hanya berisi harapan, tetapi di dalamnya berisi juga ajaran.
Jadi esensi materi doa ini ngajarkan kepada kita beberapa poin yang ada didoakan Rasulullah tadi. Yang pertama adalah Rasulullah ngajarkan kepada kita untuk mohon kepada Allah dan supaya kita kejar usaha maksimal untuk mendapatkan kehidupan yang baik. Pertanyaannya adalah bagaimana hidup yang baik itu? Kalau seandainya bapak ibu ini tak tanya, mungkin relatif berbeda kacamatanya. Ya tergantung ditentukan oleh visi misi hidup dan tujuan hidupi. Kalau orang visi misi hidupnya dunia ini hanya Rabbana atina fid dunya wala atina fil akhirah, ya tentu parameter untuk hidup baik itu kayak apa, itu tentu berbeda dengan kalau kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah kalau yang datang di masjid sini kira-kira relatif agak sama lah. Tapi kalau suatu misal ini ditanyakan kepada masyarakat umum, tentu jawabnya berbeda-beda. Kalau saya boleh bertanya, tapi jangan kapok. Kalau nanti tak tanya terus kapok, bisa tidak datang, ya tidak dapat berkah pertanyaan ini. Kira-kira hidup yang baik itu yang kayak apa? Ibu jenengan, hidup yang baik yang kayak apa, Bu? Gimana? Hidup yang sepenuhnya untuk Allah. Mungkin ada Bu jenengan yang di depan. Gimana? Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Bapak yang pakai itu, mungkin jenengan, gimana Pak? Hidup yang baik yang kayak apa Pak? Bisa nyukuri nikmat Allah. Beragam kan? Padahal ini mesti harus kita tahu itu parameter ukurannya gitu. Betul, jawaban itu tidak salah. Mungkin ada ya orang yang hidupnya baik itu adalah orang yang sudah beristri, berkeluarga, artinya bersuami, beranak pinak, bercucu, rumah sendiri, tidak lagi kemudian dompleng ke mertua atau kontrakan, punya mobil, sehingga nanti kalau suatu misal bepergian, panas tidak kepanasan, hujan tidak kehujanan, mungkin ditambah hutangnya sudah lunas terbayar. Bisa jadi demikian, Pak. Nah oleh karena itulah kemudian tadi tak baca di tafsir tadi yang tak jadikan pengantar, tafsir Sokhah at-tafsiru sokhihu mausu'atut tafsir masburi minat tafsiri bil maksur. Subhan tak bawa tadi. Maka parameter yang tak pakai untuk pada kajian ini adalah surat An-Nahl ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan
wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ini parametere, ini ukurane hidup yang baik menurut Allah dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki maupun perempuan, dan dia dalam keadaan iman, syaratnya itu wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan, maka sungguh kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Bahkan diteruskan wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Bahkan Allah sampaikan, dan kami sungguh akan berikan balasan pahala jauh lebih besar dari apa yang diperbuat. Maka itu parameter orang yang hidupnya baik itu adalah orang yang siapa saja, entah laki, entah perempuan, entah tua, entah muda, pegawai, rakyat biasa, petani, pedagang, ya, presiden, wakilnya, DPR, anggota DPR-nya, MPR-nya, beda kata siapa saja, tanpa melihat status, tanpa membedakan gender, laki-laki, perempuan. Di sini siapa saja pokoknya bisa memelihara imane dan diisi dengan amal soleh, itulah kehidupan yang baik. Jadi kehidupan yang baik itu adalah kehidupan seorang laki, perempuan, siapa saja tanpa kecuali, orang kota, orang kampung, petani, pedagang, pegawai, karyawan, pejabat, semuanya tanpa kecuali. Selagi masih bisa melihara keimanannya ini, dan keimanannya ini digunakan untuk amal soleh, itulah kehidupan yang baik. Materi isu ini tak angkat karena belakangan medsos diramaikan oleh prediksi tahun 2023 ini year dark year. Jadi tahun gelap dalam segala hal. Tidak kalah pentingnya Pak Presiden sendiri, Pak Presiden Jokowi juga menyampaikan pernah pidato demikian. Ekonomi akan guncang, semua negara manapun yang ada akan mengalami inflasi, tanpa kecuali Amerika yang dikenal dengan negara raksasa. Lantas kemudian Eropa, begitu juga Cina yang belakangan menguasai perekonomian dunia, semuanya akan mengalami inflasi itu. Ini kajian tersendiri nanti persoalan-persoalan ekonomi. Jadi kaji di sini jangan sampai kajian itu terbatas persoalan-persoalan normatif, sehingga ngaji itu isu yang diangkat ini mempersempit makna Islam. Seakan-akan Islam ini hanya mengajarkan hukum-hukum pernikahan, lantas kelahiran, kemudian kematian, nikah, lahir, mati. Nah ini memperkecil, membonsai makna Islam. Nah, pada suatu saat mungkin dicarikan mubalek yang ekonom, politikus. Jangan kemudian kalau bicara tentang politik lantas mesti radikalisme. Tidak demikian. Biar umat ini melek politik. Politik itu kan ngatur pemerintahan. Hidup berbangsa dan bernegara, bagaimana jadi rakyat yang baik,
bagaimana jadi pemimpin yang baik, jadi presiden yang baik, jadi anggota pimpinan MPR, DPR yang baik. Itulah politik. Jangan sampai kemudian dimaknai selalu negatif, politik itu kotor. Tetapi kalau suatu misalnya politik kemudian dimaknai itu kotor, maka umat Islam enggan untuk masuk ke dunia memahami perpolitikan. Dalam Islam ada itu aturan. Kalau kita mau belajar Al-Quran, Al-Hadis, berislam beneran, sejuk kok hidup ini, damai kok hidup ini, tidak ada kekerasan kok. Ya itulah. Justru ketika kita ini nggak paham tentang Islam sesungguhnya, kemudian yang ada curiga terus mencurigai itu. Nah, ke depan majelis taklim ini mesti harus didesain sedemikian rupa. Jangan hanya bicara tentang surga neraka toh, tapi bagaimana hidup yang baik, perekonomian yang baik itu yang kayak apa, kerja yang baik yang kayak apa, ngurus keluarga yang baik kayak apa, pendidikan yang baik itu kayak apa, berpolitik yang baik itu kayak apa, dan seterusnya itu. Tetapi secara global garis besar ini dalam surat An-Nahl ayat 97 ini, siapa saja tanpa melihat latar belakang statusnya, gender laki atau perempuan, umurnya tua atau muda, siapa saja yang bisa mempertahankan iman dan hari-hari diisi untuk amal soleh, itulah kehidupan yang baik. Nah, mungkin ada saudara kita yang miliki rumahnya saja bukan RS, mungkin bisa RSSSS, sangat sederhana. Ya. Tempat tidurnya sekaligus itulah kamar tamu, karena saking kecilnya. Jangan pernah ngira orang yang semacam ini, hamba yang semacam ini, hidupnya hidup yang jelek. Walaupun rumahnya sedemikian, semuanya serba mepet, serba minimalis, belanja minimalis, tempat tidur minimalis, rumah minimalis, kendaraannya minimalis. Tapi kalau dirinya tidak tergoda karena imannya kuat, memelihara imannya, tidak tergoda oleh rayuan-rayuan untuk makan yang haram, berusaha untuk mencari rezeki yang halal, itulah kehidupan yang baik. Ini tidak marah, gaya saya seperti ini. Jadi nanti jangan sampai kemudian 2023 yang diprediksikan entah itu konspirasi, entah prediksi beneran, bagi umat Islam sama. Gak repot kalau orang itu beriman benar. Bukan tak kutip, hanya kitabnya tidak tak bawa. Ini disukai Muslim. Hadis yang 2999. Hadis dari An Suhaib bin Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mukmin, gawoake kalau bahasa pondoknya, gumunake, mengagumkan perkara orang mukmin itu. Orang mukmin itu perkaranya apa saja, dalam kondisi seperti apa saja, baik. Ini hadis ini. Inna amrahu kullahu khairun. Sungguh perkara orang mukmin itu semuanya baik. Laisa dzakali akhatin illa lil mu'min. Tidak ada satu perkara yang sebaik seperti perkara orang mukmin ini. Mengapa? In asobathu sarra'u
syakara. Ya. Fakana khairalah. In asabathu darra'u sabara. Fakana khairalah. Rawahu Muslim, sahih. Jadi perkara orang mukmin itu semuanya baik. Dan tidak ada satu perkara yang baiknya seperti perkaranya orang mukmin. Jika dirinya ditimpa sesuatu yang menyenangkan, lapang rezeki ini, ya, dipromosikan jabatan ini, pendek kata Allah memberikan kelapangan segalanya dalam keadaan sehat, istri, suami, anak sesuai yang dicita-citakan, ekonomi kondusif, tidak akan kehilangan arah, tidak disoriented hidup dan kehidupan ini. Apa? Syukur. Maka pengaruhnya terhadap hidup dan kehidupan dirinya, keluarganya pun baik. Tidak kehilangan arah, meletakkan jabatannya, tidak kehilangan arah, meletakkan kesehatannya, tidak kehilangan arah, meletakkan masa depan ekonomi ini. Mengapa? Nanti tak jawab. Jadi kalau dia lapang, kalau dia sehat, kalau dia dapat keberuntungan, kalau dipromosikan satu jabatan, syukur. Diletakkan nikmat Allah itu pada tempatnya. Nikmat untuk apa? Tidak ada lain kecuali tadi dijawab. Untuk menggapai ridha Allah, ibadah. Tidak lebih dari itu. Tapi in asobathu darra'u sabara. Ketika ditimpakan kepadanya ini kesempitan, kesulitan hidup, sakit, dirinya sabar. Itu pun pengaruhnya baik bagi dirinya. Kalau bapak ibu belajar di kedokteran, sehat itu hanya homeostasis, seimbang, balance kalau bahasa sosiologinya, ya, iktidal. Jadi baginya tetap baik. Sama dengan tensi. Tensi terlalu tinggi, tanda-tanda ada bermasalah kesehatannya. Terlalu rendah juga bermasalah. Gula darah terlalu tinggi bermasalah, terlalu rendah bermasalah. Jadi homeostasis saja. Bagi orang yang beriman, dia selalu berada dalam iktidal, dalam keadaan mizan, dalam keadaan homeostasis. Bahasa kedokteran, orang ini, orang yang beriman, pandai mengambil hikmah. Bahasa kedokteran ini, dirinya itu bisa menjaga homeostasis tadi. Ya. Ini orang beriman. Jadi coping mekanismenya baik. Coping itu bukan ini coping. Coping itu bahasa Inggris yang belum ada padanannya di Indonesia. Yaitu kemampuan seseorang untuk ngelola stresnya. Kemampuan seseorang untuk manage beban hidup dan kehidupannya, baik yang menyentuh kepada keluarga dirinya, keluarganya, masyarakat bangsanya, dia punya coping. Agama itu, iman itu, religious coping, spiritualis coping. Kesulitan bagi orang beriman itu malah justru meningkatkan transendensinya. Sandarannya kepada yang satu, yaitu Allah. Yang datang di sini ada enggak yang kepingin masuk surga?
Ya mesti kepingin dong. Tapi ingat, masuk surga itu tiketnya bukan sholat yang baik tok ya, bukan zakatnya semua dipenuhi tok, tidak, bukan hanya posone, bukan hanya puasa wajib, puasa sunat Senin Kemis, Yaumul Bait, Daud bahkan. Jangan pernah itu mengharap surga hanya dari situ tok. Hajinya sudah 75 kali. Umrohnya malah 150 kali tok. Jangan pernah kemudian mengharap masuk surga dengan itu. Bapak Ibu coba nanti di rumah, ini alhamdulillah ya pada membawa catatan ya itu. Tapi kalau nanti di YouTube, hati-hati jangan dipotong, nanti datangkan fitnah. Harus utuh. Saya sering kemudian yang diambil yang itu aja, lantas kemudian di-share. Banyak orang datang gen saya ngamplin. Nah, itu dipotong. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa? Buka pesan Allah. Setidaknya dalam surat Al-Baqarah ayat 214. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massatumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallaha qarib. Sadaqallahul azim. Kurang lebih begitulah. Apakah kalian ngira dimasukkan surga, atau kamu mengira masuk surga itu begitu gampang? Sebelum tak datangkan ujian seperti yang ujian itu tak berikan pada Nabi Rasul dan orang yang beriman ikuti Nabi Rasul dahulu dan dirinya sabar ketika tak datangkan ujian itu, tak timpakan ujian itu. Apa ujiannya? Massatumul ba'sa, bencana. Bencana ekonominya, bencana anaknya, bencana istrinya, bencana suaminya, bencana pemerintahannya, semuanya. Bencana jabatannya. Tiba-tiba datang suami ganggu ketenangan pikiran hati, tiba-tiba terganggu yang lain. Hati-hati. Bencana itu. Kalau Bapak Ibu belum sabar ketika didatangkan bencana ini, walaupun sholatnya baik, zakatnya baik, puasanya baik, haji umrohnya baik, kan masih ada tingkat berikutnya kok. Kalau suatu muslim tidak sabar ketika dapat bencana, mustahil untuk bisa masuk surga. Justru kalau suatu misal kita beriman, sholatnya baik, ya, itu tiung-tiung teng-tung gitu, ya. Jadi jangan pernah ngira ketika justru sholatnya baik, zakatnya baik, puasanya baik, haji umrohnya baik, itu datang bencana. Sabar tidak, ngeluh tidak, ngersulo tidak, ngedumbel tidak. Dan itu sunatullah. Semakin imannya kuat, ujian semakin berat. Hadisnya ada, tapi kalau tak bacakan nanti nggak habis. Wadara, kesulitan, kesempitan, apa saja.
Asalnya sehat menjadi sakit, sempit, sulit. Asalnya kaya menjadi miskin, sempit, sulit. Asalnya dipuji kemudian dicerca, sempit, sulit. Sudah berlaku baik-baik tapi menerima keburukan, ujian, sempit, sulit, dera. Wazulzilu, ingat itu. Ada surat Al-Zilzalah, guncangan. Jadi dirinya diguncang. Orang beriman akan diguncang segalanya. Maka ketika kita sudah tahu ilmunya, ngadepi apa saja, orang beriman tenang. Sudah siap sedia. Memang kalau orang beriman mesti menghadapi ujian semacam itu. Jangan heran kalau kemudian tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, tidak haji umrah, padahal ada kuasa untuk ke sana. Pantas hidupnya mulus-mulus saja. Jangan heran, jangan senang begitu. Itu namanya dilulu. Istidrat. Itu loh. Ya. Sayang ini pengajian umum loh ini. Kalau di dalamnya jauh lebih dalam lagi tuh. Nah. Ya sampai di sini. Tadi kan saya bicara tentang orang yang orang parameter orang yang beramal, parameter orang yang hidupnya baik. Menurut ayat ini. Ya. Kalau masih beriman kepada Al-Quran, ya itu petunjuk, jangan sampai lepas kita ini dari situ. Nah, bisa jadi gini, asalnya rajin sholat. Sholat tidaknya sholat fardu, semua sholat sunat dijalani. Sholat tahajud juga ikut seperti Ustadz Nur Hadi ini kan tak lihat ianya nama nih, tapi kalau piantuni seperti ini aku sering ketemu ini, sering datang ke Kediri tahajudan ya, yang terakhir itu juga ikut tuh dengan putra nih ya itu ya. Itu tahajud juga ikuti ke sana juga, di rumah juga iya, juga zakat, juga puasa, juga haji dan umrah. Ya. Tadi. Tapi ketika oleh Allah diberi kelapangan, jabatan dipromosikan, rezeki serba kondusif, setiap langkah datangkan rezeki uang. Tapi karena diberi keleluasan oleh Allah seperti tadi, jangankan kok tahajud, sholat fardunya saja banyak dikosor. Jangankan kok dikosor, sholat fardunya saja 1 tahun 2 tahun sekali. Hidup kayak seperti ini, meskipun jabatan menjanjikan tinggi, harta benda banyak, kan hidup yang baik, tapi itu adalah hidup yang buruk. Gergesi tidak? Dengaran kajian saya kayak begini, gergesi tidak? Enggak, insya Allah kelihatan orang-orang soleh-solehat. Itulah parameternya. Tapi bukan berarti kemudian kita tidak boleh kerja keras, tidak boleh kaya, harus kerja keras. Jangan terbuai setiap hari hanya mutar-mutarkan tasbih. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa itu? Saya tidak melarang orang bertasbih, bukan begitu maksudnya itu. Kalau hari-hari hanya subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah.
Tapi menterlantarkan istri, menterlantarkan suami, menterlantarkan anak. Ini bukan kehidupan orang baik. Kalau toh kita kaya, kayaan itu nanti ada berikutnya. Untuk yang bermanfaat. Nanti kita bicara tentang amal soleh tadi itu. Nanti apa amal soleh itu? Nanti berikutnya. Ya. Jadi kemudian jangan kemudian lantas kalau begitu kita miskin-miskin, tidak usah kerja keras, harus kerja keras. Hak Allah penuhi, ya. Hak kita mesti akan dipenuhi oleh Allah, kewajiban kita penuhi, kemudian hak Allah dipenuhi, kita jalankan kewajiban kita. Hablum minallah, hablum minannas, baik. Itulah kehidupan baik. Kalau toh semakin kaya, tapi semakin dekat dengan Allah dan dekat kepada bangsa masyarakat, semua akan bisa merasakan dari apa yang didapat rezeki itu. Itulah kehidupan yang baik. Mungkin ada ulama, faqih, alim, jangankan dikenal di YouTube, ya, HP aja enggak punya. Jangankan dicatat di majelis ulama, enggak usah sampai majelis ulama Indonesia tingkat wilayah lah, tingkat kabupaten saja tidak tercatat, 3 kecamatan tidak tercatat. Orang kampung pun yang kenal hanya setingkat RT. Tapi dirinya pakai hari-hari azan. Kemudian ngimami di situ. Yang kenal ya lingkungan itu. Tapi bisa melihara keimanannya. Dan dirinya tidak tergoda oleh rayuan setan dengan rezeki yang haram. Ini adalah kehidupan yang baik. Jangan meremehkan itu. Cleaning service yang di sini, jangan diremehkan itu. Ya. Di Madinah dulu ada ibu yang kerja setiap harinya itu membersihkan masjid. Ibu Harqat namanya. Pada satu ketika Rasulullah ketika duha tidak melihat sosok figur perempuan ini yang sudah cukup tidak muda lagi. Lantas Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, ibu yang biasa membersihkan ini lantai ini kemana? Membersihkan masjid ini kemana? Meninggal dunia ya Rasulullah. Loh, kalian kok tidak berikan kabar kepadaku? Ya Rasulullah, saya kira karena meninggalnya malam dan segera ditanam, dan aku kasihan kalau ganggu jenengan. Ini biar komunikatif tak bahasakan seperti itu. Enggak, aku tahu kamu mengangkat dan memposisikan si pembersih masjid itu rendah kan? Rasulullah sedikit meninggikan suaranya. Begitu kan? Bukan karena takut ganggu aku, bukan? Mana sekarang makburohnya? Didatangi ke kuburan itu dan didoakan oleh Rasulullah dan disolatkan oleh Rasulullah. Kalau karena bukan karena kehidupan yang baik, parameternya kehidupan yang baik tidak juga demikian. Ngapain Rasulullah itu sampai mendatangi ke makburohnya? Lagi Abu Hazmi sekarang. Tabi'in. Semua amal ibadah dijalani, termasuk di dalamnya adalah tahajud. Tidak pernah lobang. Pada satu malam seperti biasanya, bangun di jam 12:30, ambil air wudhu ke belakang rumah, di bibir sumurnya itu ada orang asing yang lagi sedang duduk. Lantas kemudian ditanya, kamu siapa?
Dijawab oleh orang asing itu, aku ini malaikat yang diperintahkan oleh Allah khusus untuk mencatat siapa saja yang gemar tahajud di malam hari. Dan inilah di tangan kananmu itu apa? Ya ini kitab. Ya, untuk mencatat siapa saja yang ahli tahajud, ahli ibadah, malamnya tahajud, di pagi hari di siang hari dianya puasa, tak catat dan tak masukkan di catatan ini sebagai kekasih Allah. Abu Hazmi ini muncul merasa aku seharusnya sudah masuk ke kelompok hamba kekasih Allah, karena aku tidak pernah aku ini ninggalkan tahajud dan amalan ibadah yang lain. Maka kemudian Abu Hazmi mengatakan, coba tolong cari namaku, bukakan dan cari namaku itu Abu Hazmi A. Berarti mesti kalau ditulis mendahulukan abjad kan A-nya terdahulu, mesti di atas itu. Apalagi aku ini ahli tahajud, ahli amal ibadah. Setelah dibuka ternyata tidak ada. Yang dirinya sudah ujub tadi, loh mengapa tidak masuk itu? Oh jangan-jangan keliru, kurang cermat, bukaan lagi. Ringkas cerita sampai 3 kali, ternyata tetap tidak ada, pingsan. Setelah siuman kemudian tanya, mengapa aku tidak masuk catatan itu? Ya, dari sisi amal normatifmu kamu banyak, dan itu sudah tak masukkan. Tapi ada suara dari aras yang mengatakan, jangan kalian masukkan itu, karena dirinya menterlantarkan tetangganya bodoh, tidak diberi biaya untuk pendidikan, menterlantarkan anak yatim, janda-janda yang tidak punya sumber ekonomi, kelaparan. Jadi ibadah kita seharusnya hablum minallah itu juga disertakan dengan hablum minannas. Kalau sholatnya baik, mesti hablum minannasnya baik. Ya, kalau hablum minallahnya baik, hablum minannasnya baik mestinya. Kalau ada hablum minallah nampak dirinya nganggap baik, tetapi hablum minannasnya itu tidak baik, mesti ada yang salah. Karena orang kalau sudah ibadahnya baik, melihat orang sengsara, menangis. Jangan-jangan kok sampai mendustai, membohongi. Gak akan merugikan orang lain itu mesti. Dan berhalus budi mesti, tidak kasar. Itu loh. Ya. Sareh, sabar, ngalah, keburukan dibalas dengan kebaikan. Ketika sudah jalankan kebaikan, tetapi tetangga ini mitnah dengan keburukan, tidak dibalas. Itu baru orang soleh, benar itu di situ. Kalau masih di sini ada niatan balas keburukan dengan keburukan, belum soleh, masih orang bermasalah. Kalau sudah bisa membalas keburukan dengan kebaikan, insya Allah bersyukurlah kepada Allah, itulah hamba Allah yang dicintai oleh Allah. Apalagi diberi perbuat baik oleh orang lain. Diperlakukan buruk aja balas kebaikan kok. Inilah Islam yang utuh. Maka jangan sampai makna Islam itu dibonsai, dikerdilkan. Hanya ibadah tok tadi, tidak. Ada tugas politik kita ini. Karena kita terlahir di Indonesia, juga ada beban, ada kewajiban di sini untuk apa? Meluruskan pemerintahan. Kalau itu salah. Tapi dengan jalan yang baik tadi. Ya. Kalau pendidikan nyimpang, ada kewajiban untuk meluruskan sistem pendidikan itu. Oh, ini namanya kasar. Gaya saya memang seperti ini gitu. Nah. Jadi berislam itu anggun, damai, sejahtera.
Sudah tidak lagi dibatasi. Kalau orang sudah masuk ke kalau mendengar tasawuf jangan gergesen. Kalau orang sudah masuk ke dunia tasawuf, mbok undang lagi yo karepmu, mbok undang yo karepmu. Karena banyak orang itu menilai tasawuf itu keliru. Biasanya kalau sudah saya bilang tasawuf kayak begini, besok tidak diundang lagi. Ini kadil ya. Keliru itu. Belajar tasawuf sama belajar matematika. Belajar tasawuf sama dengan belajar biologi. Hanya karena tidak tahu tasawuf, kemudian cemburu, suudzon kepada tasawuf. Lah saya itu kepingin untuk mencerahkan itu loh. Kalau ini mesti bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Jangan begitu. Kaji beneran. Baru komentar. Kalau saya mengkaji beneran, baru memberikan komentar. Tasawuf itu siapa saja mengejar kehidupan tasawuf, bersihnya hati, bersihnya kehidupan. Ketika imbaknya ini tadi bilang untuk Allah, karena Allah, untuk Allah dan kepunyaan Allah, sudah masuk dunia tasawuf. Jadi dirinya ini tidak akan menyakiti siapa saja. Kalau sudah demi atas itu, hanya karena Allah, untuk Allah, kepunyaan Allah, ya ilahi anta maksudi waridoka matlubi, ridhonya saja yang dicari, sudah tidak mau lagi itu dibatasi oleh sekat-sekat. Sudah tidak mau dibatasi sekat-sekat. Yang penting bagaimana aku hidup ini bisa bermanfaat pada siapa saja, apa saja. Makna Islam dikerdilkan. Jamaahnya sendiri yang paling itu mulia. Jamaah ini yang paling mulia. Yang satu mencobooh yang lain mencobooh yang satunya. Jadi rentan konflik bangsa kita ini. Padahal konflik itu, itu adalah tradisi jahiliyah Arab. Islam datang, di antaranya bagaimana agar kabilah-kabilah, suku-suku di Arab yang mengklaim dirinya keturunan yang paling baik, keturunan yang paling mulia, hari-hari tidak ada lain kecuali konflik, perang. Islam datang untuk mendamaikan. Itu sebenarnya. Jadi tidak bisa kita membiarkan umat Islam ini, bangsa kita ini terpecah-pecah. Hanya persoalan kelompok-kelompok, nggak berorganisasi juga tidak benar. Masuklah kepada organisasi yang Nahdliyin, yang Nahdlatul Ulama, yang Muhammadiyah, ya silahkan Muhammadiyah. Yang kamu Persis, ya silahkan ke Persis. Tapi jangan sampai kemudian mengklaim dirinya itu paling benar. Kalau tak kepingin berdiskusi, diskusi untuk mencari kebenaran. Kalau sudah memang tidak bisa dikompromikan, lantas kemudian aku menghargai tasawuf dengan pendapatmu, yang satu juga bertasamuh, toleransi untuk pendapatnya. Dan itu tidak terbatas kepada umat Islam, tapi umat Islam dengan umat lain, sehingga umat lain tertarik kepada Islam. Ada daya tariknya, karena dengan Islam ada kedamaian, dengan Islam itu ada kerukunan. Kalau bisa seperti ini adalah hidup yang baik. Diterusnya benda. Sampai jam berapa Ustaz? Sampun. Iki piye iki? Aku belum bisa mengatakan nama soleh loh. Bersambung ya. Jangan dikira bukan aku minta. Itu tidak dia. Maka tak putuskan dulu sekarang ini. Terus amal soleh itu apa? Wis gitu aja.
Tadi kan ada deh. Minta maaf kalau sampai kemudian nanti ya tambah 10 menit nggak apa-apa ya. Nah, sekarang amal soleh itu yang bagaimana itu? Ya. Amal soleh itu apa saja yang ada dititipkan Allah kepada kita, disertakan Allah kepada kita, itu bisa berupa amal soleh. Mungkin di kampung bapak ibu yang dirahmati Allah, ada seorang yang lain mungkin tidak menaruh perhatian kepadanya, tapi kehadirannya di kampung itu, banyak anggota keluarga di kampung itu terbantu olehnya, karena dirinya ini menguasai teknisi listrik, mungkin teknik kelistrikan, bisa memperbaiki kompor gas, memperbaiki ya sependek kata apapun yang ada di rumah tangga itu. Kehadirannya di dirinya ini adalah orang yang baik dan orang yang beramal soleh. Punya mobil, tetangganya terbantu. Di malam hari ada tetangga yang sedang tidak melahirkan atau sakit, lantas ngetok pintu, minta izin karena tiada jalan lain kecuali masih harus ganggu tidurnya, istirahat tidurnya, karena istrinya tidak melahirkan dan tidak mungkin dibonceng sepeda motor. Apakah diizinkan untuk pinjem, nanti tak belikan bensin, bahan bakar, mengingat bahan bakar ya naik. Enggak usah sampai ke sana lah. BBM naik, enggak usah sampai ke sana lah, itu diulangi lagi malah. Sekarang sudah menurun, ada subsidi nih. Bapak dan saudara mati Allah, lantas dirinya bangun dengan ikhlas dan ridha, diantarkan, bahkan sudah tidak mikirkan dikasih ganti BBM, tidak mau. Mobilnya adalah mobil yang berkah dan beramal soleh. Mobilnya jadi mobil amal soleh. Rumah jadi amal soleh. Kalau bapak ibu peka kepada lingkungan, banyak anak-anak atau ibu-ibu seusia 70 tahun sementara belum bisa membaca ayat Al-Quran, kemudian carikan ustadz, lantas dihimpun siapa saja mau, silahkan, bebas biaya. Mulailah kemudian belajar, mulai dari alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dazal, ro, ya, dan seterusnya. Rumah itu adalah rumah yang mempunyai nilai amal soleh. Bahkan bapak ibu yang dirahmati Allah, senyum kita itu menjadi senyum yang beramal soleh. Ya. Ketemu sama teman, didahulukan senyum. Tapi senyum ala Rasulullah, jangan ha 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 ha. Itu bukan ala Rasulullah. Rasulullah hanya senyum. Ingat, kalau kita belajar nanti aja hikmah di balik senyum itu, berapa saraf yang dibutuhkan untuk senyum dan berapa saraf yang dibutuhkan untuk bersengut. Kalau bersengut itu justru melibatkan banyak saraf, 42 lebih. Senyum hanya melibatkan 17 saraf yang untuk senyum aja. Tapi itu sudah ngantarkan, datangkan kepada kita, bisa menyembuhkan diri kita dan menyembuhkan penyakit teman, sahabat, tetangga, saudara nih, sedekah. Maka Rasulullah katakan, ya ayuhan nasu absu bisalam, sebarkan salam, kedamaian, diantaranya dengan senyum. Walaupun toh itu menyampaikan salam, jadi formalnya jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi bersengut. Bukan absus salam yang disampaikan Rasulullah. Senyum aja loh.
nanti diundang lagi ya. Ya, bicara tentang kaitannya dengan yang kayak gitu, yang kesehatan tadi, yang amal soleh. Ini belum mati yang baik itu yang kayak apa? Rasa takut. Itu bagaimana, mengapa Rasulullah berdoa ketika sembunyi dan ketika ada dalam keramaian. Itu kan belum tak bahas itu. Yang saya kira itu saja dulu. Jadi semuanya bisa diposisikan, dijadikan sebagai amal soleh. Semua, mata kita bisa beramal soleh, mulut lidah kita bisa beramal soleh, telinga kita ini beramal soleh, tangan kaki kita ini bisa dipakai untuk beramal soleh. Semuanya, apa yang Allah titipkan pada kita itu untuk menjadi beramal soleh. Saya kira tidak kami perpanjang lebar. Mungkin ada yang segera punya tugas lain, jangan sampai saya mengganggu, tapi insya Allah dan terlalu banyak nanti juga overload juga tidak baik. Mudah-mudahan tadi direnungkan di dalam, yang dicatat tadi ditabayunkan, diklarifikasi dalam Al-Quran. Ya, syukur-syukur ada yang punya Sahih Muslim, Sahih Bukhari, apalagi yang saya punya Kutubus Sittah, bahkan Kutubus Tis'ah, ya alhamdulillah. Alhamdulillah kalau saya semuanya itu tak miliki. Allah Akbar, Masya Allah. Sekira demikian Pak Ustadz, ya mudah-mudahan teman-teman yang gigih untuk mengembangkan agama Allah ini, uruslah agama Allah ini, tolonglah agama Allah ini, maka hidupnya insya Allah tidak ada yang sulit oleh Allah. In tansurullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Nah, tolong agama Allah sak mampu kita, ya insya Allah kita akan diposisikan oleh Allah menjadi hamba terpilih, dan nanti di akhirat kita akan dimasukkan surganya, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Yang maha tahu kebenarannya hanya Allah. Kita berdoa jika sekiranya ada di antara jamaah ini atau keluarganya yang sedang sakit, semoga segera disembuhkan. Yang mungkin ada yang tersesat, ya semoga Allah segera memberikan pintu hidayah. Yang dosa, ya mudah-mudahan Allah mengampuni. Yang sempit rezeki dilapangkan, yang miskin dikayakan penuh keberkahan, yang bodoh dipintarkan dengan penuh keberkahan. Mudah-mudahan langit dan bumi jadikan sumber rezeki kita, malaikat diperintahkan untuk menjaga kita, dan hidup kita mabruk biridhoillah. Yang rukun dengan keluargane, istri, suami, anake, rukun dengan tetanggane, dan rukun kepada semuanya. Insya Allah lah hidup kita akan jauh lebih berkah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi Bapak Ibu kalian tausiah yang menyemangat kita yang lebih baik. Semoga pulang dari sini hidup kita semakin baik. Amin. Masih kurang ya? Waktunya sudah habis, insya Allah dan Ustaz mohon istiadat untuk menambahkan maklumatnya. Baik, demikian Bapak Ibu, semoga apa yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kemudian kalau ada saudara-saudara yang ingin hadir sama lagi, ya semua karena ilmunya selalu berkembang dari mubalik bekerja mengisi sehingga berkaya ilmu kita, semoga memudahkan kita untuk menuju surga yang subhanahu. Mari kita alhamdulillah dan doa kepada majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.